kepala kampung dan perangkat kampung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan berkenannya kita boleh berkumpul pada acara penyerahan rekomendasi bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2021 dimulai. Doa kepada Bapak Juberli Purba untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Bapak disilakan. Bapak yang bagus, Bapak yang bertahta di kerajaan surga, di pagi menjelang siang hari ini ya Bapak, kami berkumpul di aula tempat kami di sini untuk melaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan langsung tunai yang diserahkan oleh Bapak Bupati kepada 91 kampung. Kami mohon ya Bapak, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, terlebih juga di tengah-tengah Bapak Bupati dan kepala-kepala kampung, sehingga apa menjadi harapan kami terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, demi kesejahteraan masyarakat kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Bapak Bupati, perangkat daerah kami semua, juga masyarakat kami. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita siang ya. Udaranya yang dingin, AC-nya lebih dingin lagi dari udara di luar. Tambah dingin. Yang saya hormati dan saya kasihi pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang saya kasihi dan saya hormati para kepala distrik, juga yang saya hormati dan kasihi para kepala kampung yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu para undangan hadirin sekalian. Kita bersama-sama sebagai umat beragama, saya mengajak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, kebaikan dan kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh Tuhan, dan seluruh nikmat-nikmat yang kita alami. Para hadirin sekalian yang berbahagia, bantuan langsung tunai dana desa bulan yang sekarang, kedua, ketiga, dan keempat ini akan kita salurkan untuk 91 kampung dan 11 distrik. Berapa keluarga penerima manfaat? Yaitu sebanyak 8.933 kepala keluarga, dengan jumlah dana yang kita salurkan di tahap ini sebesar 8.039.700.000 rupiah. Sekali lagi 8.039.700.000 rupiah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa pemerintah desa atau pemerintahan kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan bantuan langsung tunai dana desa karena merupakan program prioritas pemerintah dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi COVID-19. BLT kampung atau BLT desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan kartu keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung. Saya ulang, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung. Yang kedua, mereka yang tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai atau BST, dan program bantuan sosial dari pemerintah lainnya. Yang berikut, keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala kampung melalui suatu musyawarah kampung. Yang berikut, besaran BLT desa atau kampung ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 untuk setiap keluarga penerima manfaat. Sekali lagi, besaran BLT desa atau kampung ditetapkan sebesar Rp300.000 dengan peraturan kepala kampung melalui suatu musyawarah kampung. Bantuan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang terdampak oleh COVID-19. Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa BLT-DD tidak boleh ada yang melakukan pemotongan dari aparatur kampung, RT RW, dari oknum-oknum tertentu dengan alasan apapun, dalam besaran apapun. Sekali lagi, tidak ada alasan apapun untuk melakukan pemotongan terhadap BLT ini, sekalipun hanya Rp1.000. Kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat, agar bantuan yang diterima ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membeli sembako seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan lain-lain, bukan untuk membeli togel. 300 jadi beli togel supaya togel bisa dapat 3 juta. Tidak seperti itu ya. Jadi BLT ini tidak beli togel. Diharapkan dengan disalurkannya bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit-sedikit tapi terus-menerus setiap bulan jadi banyak. Kalau beli togel mau langsung dapat banyak, langsung jadi kaya. Beli ulang-ulang ternyata tidak lolos, BLT-nya hangus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dan saya hormati, kepada pemerintah kampung diharapkan agar lebih cepat dan transparan. Jadi kalau sudah terima dananya, proses administrasi kalau sudah selesai langsung cepat. Jadi tidak usah lama-lama. Itu maksudnya. Kita tidak sembunyikan sesuatu. Kalau begitu kepala kampung akan dipilih lagi. Kepala kampung akan dipilih kalau menerapkan prinsip-prinsip kerja yang baik. Tidak ada pemotongan tadi, pembayaran secara cash tunai ya. Pemerintah kampung wajib mempublikasikan daftar nama keluarga penerima manfaat di ruang publik yang mudah dilihat, diakses. Ruang publik ya, mereka taruh di balai kampung, bisa juga taruh di kantor Ubah Muskam, bisa juga di rumah ibadah, tidak apa-apa. Rumah ibadah dia tidak apa-apa diumumkan siapa-siapa penerima BLT, tidak apa-apa.
Minta gereja mesti umumkan sebelum ibadah, hari Jumat, hari Minggu. Inilah penerima. Kepala kampung menyurat ke masjid sebelum sholat Jumat diumumkan. Tidak apa-apa. Gereja juga sama. Itu artinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dengan ditetapkannya peraturan Kementerian Keuangan nomor 94 PMK 07 garis miring 2021 yang tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 17. Jadi PMK 17 itu tentang refocusing kemarin. Ini ada perubahan lagi. Perubahan yang tadi saya sebutkan adalah PMK 94. Nah, ini ada dua peraturan tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease dan dampaknya. Jadi APBD 2021 yang kita tetapkan waktu itu bulan Oktober 2020 diketok palu sama DPR. Itu bulan Maret kemarin melakukan refocusing. Ini PMK-nya ini perintah Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan yang perintah itu berarti Presiden yang perintah. Sesuai ketentuan semua pemerintah di seluruh Indonesia wajib melakukan refocusing, wajib. Kalau tidak maka transfer ke daerah itu akan ditunda penyalurannya. Itu hubungannya di situ. Kalau kita tidak mau taati. Penyaluran dana desa untuk BLT dapat diajukan secara 3 bulanan setelah Bupati melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas kampung yang layak salur dan dilakukan sampai dengan bulan ke-9. Ini tadi dua peraturan punya penjelasan. Peraturan tadi PMK 94 dengan PMK 17. Yang kedua, dana desa untuk BLT bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 disalurkan sekaligus setelah Bupati melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas kampung yang layak salur paling cepat pada bulan Oktober. Itu artinya kita bicara SPJ. Ya. Kalau layak salur berarti SPJ-nya sudah selesai. Kepada para kepala kampung agar melaporkan hasil realisasi penyaluran BLT kampung bulan pertama, laporan hasil realisasi. Itu dalam bentuk matriks itu. Di bawahnya ada tanda tangan kepala kampung. Sekali lagi, kepada para kepala kampung agar melaporkan hasil realisasi penyaluran BLT kampung bulan pertama sebagai syarat diajukannya penyaluran BLT kampung bulan berikutnya. Saya garis bawahi supaya laporan pertanggungjawaban kampung agar secepatnya diselesaikan, dan saya harapkan supaya para pendamping kampung dan pendamping distrik dapat membantu kampung dalam membuat laporan yang berhubungan dengan administrasi kampung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penyaluran dana desa tahap 1 sudah dilakukan. Diharapkan penggunaan dana desa tersebut dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya. Contohnya, dana desa 8% untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Salah satunya adalah pembangunan posko, PPKM mikro di kampung serta penyediaan penunjang pencegahan COVID-19 sudah harus ada dilaksanakan di kampung sesuai dengan wewenang atau kewenangan kepala kampung. Kemarin ada yang protes kenapa dana COVID kampung-kampung di wilayah zona hijau sana tidak disalurkan atau dipotong. Tidak ada pemotongan. Dana itu masih standby di rekening Bapak Ibu kepala kampung. Dan kemarin sudah saya perintahkan keluarkan semua itu. Dan sudah disalurkan ke rekening masing-masing
kampung, 8%. Baik yang zona hijau maupun zona merah. Kita perintahkan, daripada itu uang disimpan, nanti orang teriak-teriak, keluarkan semua itu. Nah, sekarang uang itu peruntukannya untuk COVID. Sekarang Bapak Ibu di zona hijau kalau tidak ada COVID di situ bikin apa dengan dana itu? Itu pertanyaan saya. Karena diminta keluarkan, ya kita keluarkan. Sekarang bikin apa dengan dana itu? Itu pertanyaan. Bikin PPKM, apakah di situ sudah zona merah? Bapak Ibu terapkan PPKM. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Contoh yang solusi yang saya beli masker saja sebanyak-banyaknya, kasih, karena orang di zona hijau pun bergerak ke sini. Pakaikan mereka masyarakat masker. SPJ-nya bikin apa? Beli masker semua, tidak apa-apa. Per-RT dibagi beli masker. Itu contoh. Kalau tidak ada PPKM di kampung. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya tegaskan kembali, bila mana terdapat penyalahgunaan dana desa atau masih ada keluhan masyarakat mengenai penyaluran, masyarakat ini sering mengeluh kepala kampung. Saya kemarin dari IAFI, Kesnar itu masyarakat laporkan saya laporkan ke PMK dan Sekda. Ini masyarakat sampaikan BLT dan juga BLT yang kemarin dan dana desa mungkin ada peruntukan untuk mahasiswa di daerah Yafi, web itu dikeluhkan karena yang di APBK-nya itu berbeda dengan pelaksanaan. Jadi APBK ini pertanyaannya yang susun siapa? Kepala kampung. Terus kenapa pelaksanaannya tidak sesuai APBK? Hati-hati. Apabila kalau ada yang melakukan penyelewengan dan ada keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah, maka kita akan melakukan cross check ke kepala distrik. Kepala distrik memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh anggaran kampung, itu kepala distrik punya kewenangan. Dia tidak mengintervensi penggunaan, tapi dia memiliki kewenangan mengawasi sebagai atasan yang setingkat di atasnya. Dan laporan kepala distrik apabila tidak bisa, kepala kampung itu tidak bisa untuk bekerja sama, maka pemerintah kabupaten akan menurunkan yang namanya APIP. Kasus Yafi dan web sudah ada keluhan ke kami. Kita minta BPMK, saya perintahkan untuk cek kepala distriknya, turun, cek kenapa ada dana yang tidak sesuai dengan APBK. Misalnya dalam pemberian bantuan studi bagi anak-anak setempat, kenapa bantuannya berbeda? Ada persoalan apa? Dicek dulu. Nah, nanti kepala distrik memberi laporan apakah ada penyelewengan. Kalau ada penyelewengan, maka kita turunkan yang namanya inspektur, ya, APIP, pengawas internal pemerintah. Inspektorat akan turun melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan. Untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dan dari hasil pemeriksaan audit, jika benar, maka akan diproses selanjutnya untuk diberikan sanksi kepada kepala kampung. Mulai dari penghentian penyaluran. Jadi kita hentikan penyaluran dulu, karena nanti kita turunkan lagi kelakuan, ulang lagi kelakuan, perilaku ini ulang lagi. Jadi kita hentikan dulu. Itu serius penyelewengan, dia bisa berdampak kepada hukum. Di beberapa kampung di Indonesia dan di Papua banyak kepala kampung sudah masuk di proses hukum. Saya tidak mau ada kepala kampung yang terbawa-bawa ke masalah hukum. Di Polres ini datanya banyak,
Polres Peron dari tahun-tahun lalu, yang pembangunan mangkrak, yang bangun ini tidak beres, kaur-kaurnya diperiksa, itu banyak di sini. Hanya karena kita di daerah ini, kita tidak menginginkan adanya penegakan hukum seperti itu, maka masih banyak kepala kampung selamat. Tepuk tangan dulu. Kalau kita mau pakai penegakan hukum, itu banyak kepala kampung tidak selamat. Karena ada di sini kita inginkan pembinaan. Saya tidak ada kepentingan terhadap utang piutang atau melarang, tidak ada kepentingan itu. Saya hanya menjaga nama baik Bapak Ibu. Sebagai atasan, saya ingin Bapak Ibu dihormati oleh masyarakat. Kalau bukan saya yang ngomong, siapa yang bisa kasih ingat? Kalau bukan bupati yang ngomong, siapa yang mau nanti ingatkan Bapak Ibu? Kan begitu. Apakah Jokowi, presiden kita, akan kesini ingatkan kepala kampung di Kerong? Tidak. Apakah Bapak Gubernur Lukas akan turun ke Kerong sini kasih ingat, pakai uang kampung baik-baik ya? Tidak. Semua pimpinan di atas sudah memberikan kewenangan kepada bupati. Tugas presiden itu sudah turun ke bupati. Dan bupati ini bicara atas nama presiden. Itu undang-undang bicara begitu. Tugas yang kita ada pikul ini tugasnya presiden yang diberikan ke daerah. Jangan sampai ada pendapat bahwa Bupati Kerong ini ada main mata dan kepala kampung ada setoran-setoran ke Pemda Kerong. Selama saya pimpin Kerong tidak ada itu namanya setoran. Tidak ada. Kepala-kepala dinas, kepala distrik, siapapun pejabat yang saya berikan jabatan di sini tidak ada namanya setoran kepada saya. Tanya mereka. Tepuk tangan dulu, kenapa diam-diam? Ada yang bicara begitu. Saya tidak ada kepentingan terhadap utang piutang atau melarang, tidak ada kepentingan itu. Saya hanya menjaga nama baik Bapak Ibu. Sebagai atasan, saya ingin Bapak Ibu dihormati oleh masyarakat. Kalau bukan saya yang ngomong, siapa yang bisa kasih ingat? Kalau bukan bupati yang ngomong, siapa yang mau nanti ingatkan Bapak Ibu? Kan begitu. Apakah Jokowi, presiden kita, akan kesini ingatkan kepala kampung di Kerong? Tidak. Apakah Bapak Gubernur Lukas akan turun ke Kerong sini kasih ingat, pakai uang kampung baik-baik ya? Tidak. Semua pimpinan di atas sudah memberikan kewenangan kepada bupati. Tugas presiden itu sudah turun ke bupati. Dan bupati ini bicara atas nama presiden. Itu undang-undang bicara begitu. Tugas yang kita ada pikul ini tugasnya presiden yang diberikan ke daerah. Jangan sampai ada pendapat bahwa Bupati Kerong ini ada main mata dan kepala kampung ada setoran-setoran ke Pemda Kerong. Selama saya pimpin Kerong tidak ada itu namanya setoran. Tidak ada. Kepala-kepala dinas, kepala distrik, siapapun pejabat yang saya berikan jabatan di sini tidak ada namanya setoran kepada saya. Tanya mereka. Tepuk tangan dulu, kenapa diam-diam? Bahkan saya kasih mereka duit, bukan mereka kasih saya duit. Nah, ada itu. Karena kita mau Kerong ini dari waktu ke waktu itu mengalami perbaikan. Banyak orang protes masalah jalan. Protes masalah jalan. Dan memang wajar orang protes soal jalan. Lubang-lubang, memang masyarakat menderita, itu saya tahu. Tapi kita mau laksanakan dari mana? Sejak saya dan Pak Wafir dilantik, Peter Wafir dilantik 3 Maret 2021,
Itu APBD Kerom sudah diketok bulan Oktober 2020 oleh DPR Kerom. Udah final, tidak ada lagi. Kita baru bernapas lega sedikit waktu PMK 17 keluar. DPA Induk 2020 tidak ada jalan di ruas wilayah Arso Barat, Skanto, dan Arso Timur. Tidak ada sama sekali. Dasar apa saya bisa melakukan pengaspalan jalan? Kalau saya lawan APBD, saya masuk bui. Silakan. Ini saya klarifikasi di kesempatan yang baik. Kepala-kepala distrik dengar. Di dokumen pelaksana anggaran DPA APBD 2021 tidak ada jalan peningkatan ruas jalan Arso Barat, Skanto, Arso Barat, Arso Timur, no. Terus Bupati Peter Wafir dan mau lakukan apa? Kecuali kita melakukan pergeseran dan perubahan APBD perubahan, kita masukkan di situ. Sampai di sini jelas. Sampaikan masyarakat jembatan Arso 12 kemarin udah mau putus-putus, udah mau patah-patah kan jembatan Skanto. Saya perintahkan kepala dinas PU dari manapun uang kau cari itu perbaiki jalan. Udah diperbaiki. Waktu jalan rusak, bupati diteriak-teriak. Setelah jalan diperbaiki tidak ada yang sampaikan terima kasih. Dan sudah beres kan jembatannya. Tinggal kita lagi mau lakukan penimbunan. Surat rekomendasi penjajaran dari Dinas Teknis DPK. Yang kedua adalah surat penegasan penyaluran BLT dari Bupati. Dengan saya memberikan surat ini artinya Bapak-Bapak sudah bisa memohon pembayaran ke Bank Papua. Dan Bank Papua akan segera membayar uang BLT ini. Lain dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan rekomendasi dan surat penegasan penyaluran. Semoga BLT ini bermanfaat bagi masyarakat di Kampung Limanai. Saya menyerahkan dua surat ini untuk proses pembayaran BLT. Allah Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan kepada Kampung Tragelian surat penegasan penyaluran BLT dana desa tahun 2021 dan rekomendasi pembayaran. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran dan rekomendasi pembayaran. Menyerahkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran dan rekomendasi pembayaran. Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran dan rekomendasi pembayaran pada Kampung Wonorejo. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran dan rekomendasi pembayaran kepada Kampung Yamara. Mana? Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran BLT dan rekomendasi pembayaran pada Kampung Kiba. Dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyerahkan surat penegasan penyaluran dan rekomendasi pembayaran. Atas nama panitia kami yang bertugas, saya selaku MC menyampaikan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sehat, salam Kuembo Kenteke, Gigura Kensuri. Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Sekian. Kuembo Kenteke, Gigura Kensuri. Kera Kuembo Kenteke, Gigura Kensuri. Kuembo Kenteke, Gigura Kensuri.